Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nimas Lianza ingin menyampaikan materi tentang oligopoli. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian oligopoli. Oligopoli merupakan pasar barang yang terdiri hanya dari beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran dan modal yang relatif besar. Barang yang dihasilkannya bersifat berbeda corak atau serupa. Ciri lain dari oligopoli adalah pengiklanan penting dalam mempromosikan barangnya dan dalam penentuan harga setiap perusahaan saling bergantung satu sama lain sehingga harga sangat laku. Yang kedua, ada ciri-ciri oligopoli. Ciri-ciri oligopoli itu ada 3. Yang pertama, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Ada kalanya perusahaan dalam pasar oligopoli menghasilkan barang standar. Industri dalam pasar oligopoli yang demikian sifatnya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah seperti produsen bensin, industri baja dan aluminium, industri bahan baku seperti industri semen dan bahan bangunan. Di samping itu banyak pula pasar oligopoli yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang berbeda corak atau differentiated product. Barang seperti itu pada umumnya adalah barang akhir seperti industri mobil dan truk, industri rokok, dan industri sabun cuci dan sabun mandi. Yang kedua, kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Artinya, dari dua kemungkinan ini akan wujud bergantung pada bentuk kerjasama di antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Tanpa kerjasama, kekuasaan menentukan harga menjadi terbatas. Yang ketiga, pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Iklan secara terus-menerus sangat diperlukan oleh perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Kegiatan promosi secara iklan yang sangat aktif tersebut memiliki dua tujuan, yaitu menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Baik, kita ke slide selanjutnya. Ada penentuan harga dan produksi tanpa kesepakatan. Yaitu di dalam melihat pemaksimuman keuntungan dalam suatu perusahaan oligopoli akan diperhatikan bagaimana tujuan itu akan dicapai apabila perusahaan-perusahaan tidak membuat persepakatan. Setiap tindakan yang dilakukan, suatu perusahaan akan menimbulkan implikasi yang nyata kepada perusahaan-perusahaan lainnya. Apabila implikasi tersebut merugikan perusahaan-perusahaan lainnya, maka mereka akan melakukan tindakan balasan. Yang pertama, ciri perkaitan di antara perusahaan-perusahaan adalah sebagai akibat dari perkaitan dan hubungan saling mempengaruhi yang sangat erat tersebut, perusahaan oligopoli harus membuat perhitungan yang cermat mengenai reaksi dari perusahaan lain apabila ia menurunkan atau menaikkan harga barangnya. Dengan demikian, di dalam pasar oligopoli, penurunan harga dari suatu perusahaan berkecenderungan akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain juga akan melakukan penurunan harga agar mereka tidak kehilangan langganan. Yang kedua, kurva permintaan terpatah atau Keen Demand Curve. Berdasarkan kecenderungan yang baru dijelaskan, yaitu mengenai reaksi perusahaan-perusahaan lain, apabila suatu perusahaan oligopoli mengubah harga barangnya, dapatlah diterapkan bentuk kurva permintaan dari suatu pasar oligopoli apabila dimisalkan perusahaan-perusahaan tidak melakukan persepakatan, seperti di slide ini. Baik, ini contoh kurvanya. Di sini ada penjelasan mengenai kurva yang tadi. Yang pertama, efek penurunan harga. Sekiranya perusahaan dalam oligopoli tersebut menurunkan harga penjualannya ke P1, maka permintaan ke atas produksinya akan bertambah. Kalau perusahaan lain tidak turut menurunkan harga, maka permintaan akan bertambah ke tingkat seperti yang ditunjukkan oleh titik C1. Yang kedua, efek peningkatan harga diperhatikan pula sekarang keadaan yang sebaliknya, yaitu perusahaan oligopoli tersebut menaikkan harga ke P3, sekiranya perusahaan-perusahaan lain tidak dapat mengubah harga dan tetap menjual pada P0, maka perusahaan akan menekankan harga akan kehilangan banyak langganan. Pada harga P3,
Jumlah barang yang dapat dijualnya adalah seperti yang ditunjukkan di titik A1. Yang ketiga, kurva permintaan terpatah. Persoalannya sekarang adalah kurva permintaan yang bagaimanakah yang paling mungkin dihadapi oleh suatu perusahaan dalam oligopoli. Adalah wajar yang menganggap bahwa perusahaan tidak akan suka kehilangan langganan dan akan merasa gembira mendapat langganan baru. Dengan demikian, apabila suatu perusahaan oligopoli mengubah harga penjualannya, reaksi perusahaan-perusahaan lain adalah seperti: pertama, mereka akan turut menurunkan harga apabila perusahaan lain menurunkan harga agar tidak kehilangan langganan, dan yang kedua, mereka tidak akan turut menaikkan harga apabila perusahaan lain menaikkan harga, karena apabila harga tidak berubah, mereka akan mendapatkan tambahan langganan. Baik, slide selanjutnya. Ini ada contoh kurva permintaan dan kurva hasil penjualan marginal ya. Yang slide selanjutnya ada pemaksimuman keuntungan perusahaan. Yaitu dalam keadaan di mana kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah kurva terpatah dan kurva hasil penjualan marginal adalah kurva terputus seperti yang ada pada slide sebelumnya. Misalkan, pada mulanya biaya marginal adalah MC0, untuk memaksimumkan keuntungan MC0 harus sama dengan MR. Maka berdasarkan keadaan dalam gambar sebelumnya, keuntungan memaksimumkan dicapai apabila harga P0 dan jumlah produksi adalah Q0. Sekiranya terjadi perubahan ke atas biaya produksi, bagaimanakah kedudukan keseimbangan akan dipengaruhinya? Jawaban dari persoalan ini dapat ditunjukkan dengan menggunakan bantuan yang di slide sebelumnya. Dari keadaan gambar di slide sebelumnya dapat dilihat bahwa keuntungan maksimum masih akan tetap dicapai oleh perusahaan itu pada saat harga adalah P0 dan jumlah barang yang diproduksikan adalah Q0. Berdasarkan pada analisis di bawah, dapatlah disimpulkan bahwa dalam pasar oligopoli, di mana perusahaan-perusahaan tidak melakukan persepakatan di antara mereka, tingkat harga adalah bersifat rigid atau sukar mengalami perubahan. Ia cenderung untuk tetap berada pada tingkat harga yang telah ditetapkan pada permulaannya. Selanjutnya, ini ada contoh kurva keseimbangan perusahaan dalam oligopoli. Yang slide selanjutnya, bentuk-bentuk hambatan kemasukan oligopoli. Ada beberapa faktor, yaitu yang pertama skala ekonomi, perbedaan biaya produksi, sifat-sifat produksi yang mempunyai keistimewaan yang sukar diimbangi oleh perusahaan baru. Di sini ada pengertian dari faktor-faktor tadi. Yang pertama, skala ekonomi yang dinikmati oleh perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli dapat menjadi penghambat yang sangat penting kepada perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri itu. Apabila suatu perusahaan oligopolis dapat menikmati skala ekonomi sehingga tingkat produksi yang sangat besar ini, berarti semakin banyak produksinya, semakin rendah biaya produksi per unit. Maka semakin besar jumlah penjualan perusahaan tersebut, maka semakin efisien kegiatan memproduksinya. Yang kedua, dijelaskan bahwa biaya produksi per unit yang berbeda sebagai akibat dari tingkat atau jumlah produksi yang berbeda. Di samping itu, biaya produksi dapat pula berbeda pada tingkat produksi yang sama. Biasanya pada setiap tingkat produksi, biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan perusahaan yang harus adalah lebih tinggi dari yang dikeluarkan perusahaan lama. Oleh karenanya, perusahaan baru tidak dapat menjual barang semurah seperti perusahaan lama. Yang ketiga, keistimewaan yang dimiliki oleh barang yang diproduksi oleh perusahaan lama merupakan sumber lain yang dapat menghambat kemasukan perusahaan baru. Keistimewaan ini dapat dibedakan dalam antara lain ialah karena barang tersebut sudah sangat terkenal atau product recognition, dan masyarakat sudah menaruh kepercayaan dan penghargaan yang tinggi ke atas barang tersebut. Selanjutnya ada penilaian ke atas pasar oligopoli. Yang pertama, efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya. Telah ditetapkan bahwa efisiensi penggunaan sumber-sumber daya akan tercapai apabila biaya marginal sama dengan harga, dan di dalam perusahaan yang memaksimumkan untung sumber daya akan tercapai apabila biaya marginal sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan harga. Pada umumnya, keadaan ini tidak dicapai oleh perusahaan dalam oligopoli, maka dipandang dari syarat efisiensi perusahaan dalam oligopoli tidaklah menggunakan sumber-sumber daya efisiensi.
Tetapi dipandang dari sudut skala ekonomi yang mungkin diperoleh, terdapat kemungkinan bahwa perusahaan dalam oligopoli akan memproduksikan barang dengan biaya yang lebih rendah dari perusahaan dalam persaingan sempurna. Apabila industri tersebut terdiri dari banyak perusahaan, setiap perusahaan hanya memproduksi pada tingkat produksi yang sangat rendah dan tidak dapat menikmati skala ekonomi yang mungkin diperoleh. Dengan demikian, biaya produksi per unit adalah lebih tinggi dari apabila skala ekonomi tersebut dinikmati. Baik. Yang kedua, ada perkembangan teknologi dan inovasi. Terdapat cukup alasan untuk berkeyakinan bahwa pasar oligopoli merupakan struktur yang paling penting yang mendorong untuk mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi. Dua alasan penting dapat digunakan untuk pandangan ini, yaitu yang pertama, adanya untung yang lebih normal, dan yang kedua, menekankan kepada persaingan harga akan menimbulkan efek yang kurang menguntungkan kedudukan perusahaan dalam industri. Seperti dalam pasar monopoli, di dalam pasar oligopoli, perusahaan akan mendapat keuntungan lebih normal. Maka keuntungan lebih normal dalam jangka pendek dapat terus dipertahankan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, usaha untuk menarik lebih banyak langganan dijalankan secara persaingan, bukan harga. Salah satu di antaranya adalah dengan secara terus-menerus mengembangkan barang-barang yang diproduksi supaya ia tetap mempunyai keistimewaan tertentu. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan harus terus berusaha mengembangkan teknologi kegiatannya dan membuat inovasi yang diperlukan. Yang terakhir, keuntungan perusahaan. Walaupun dalam pasar oligopoli terdapat persaingan, keadaan persaingan tersebut tidaklah seluas seperti di pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolitis. Persaingan yang dibatasi ini, kemungkinan perusahaan mendapat keuntungan yang lebih normal. Kepada para konsumen, kemungkinan mengurangi persaingan dan memperoleh untung yang lebih normal. Ini menimbulkan dua akibat yang kurang menguntungkan. Yang pertama, harga barang menjadi lebih tinggi daripada apabila persaingan adalah lebih luas. Kedua, jumlah barang-barang yang dapat dinikmati masyarakat adalah kurang daripada yang dapat diperoleh dalam pasar persaingan. Pasar persaingan sempurna. Tujuan dari peraturan-peraturan itu adalah untuk menjamin agar di antara berbagai perusahaan dalam pasar oligopoli terdapat lebih banyak persaingan yang sehat. Baik, yang terakhir adalah ringkasan dari materi yang saya baca tadi. Yang pertama, kurva permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli berbentuk kurva bengkok dan menyebabkan tingkat harga sangat rigid atau kaku. Karena tindakan setiap perusahaan menurunkan harga akan diikuti oleh perusahaan lain. Selanjutnya, sebagai akibat kurva yang bengkok tersebut, keuntungan maksimum cenderung akan dicapai pada tingkat harga yang telah ditentukan, walaupun biaya produksi mengalami perubahan. Yang kedua, jumlah perusahaan dalam oligopoli yang sangat terbatas terutama disebabkan oleh faktor-faktor yaitu skala ekonomi yang dinikmati, biaya produksi yang relatif rendah, dan ciri istimewa dari barang-barang yang dihasilkan. Dua kebaikan utama dari pasar oligopoli adalah operasi firma dapat mencapai efisiensi yang tinggi dan menurunkan biaya produksi, dan perusahaan selalu melakukan pengembangan dan inovasi. Kelemahan yang utama adalah distribusi pendapatan akan semakin tidak merata. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.